Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, ini kita ketemu ahli listrik. Nah, tentu netizen ini pengen dong listrik gratis toh. Nah, bagaimana nih supaya listrik itu bisa gratis? Nah, kita akan ngobrol dengan ahlinya, ini Insinyur Daryoko. Nah, ini kita ngobrol langsung ya. Assalamualaikum Pak Daryoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau ngobrol nih Pak Daryoko. Tentu saya punya ide nih. Kira-kira listrik bisa gratis nggak sih Pak? Ya, sebenarnya secara teori itu bisa juga, karena kemudian begini, itu komponen dari pembangkit transmisi distribusi retail itu yang kemudian kalau modalnya itu dari pajak, dari sumber daya alam itu dikelola secara baik, ya sebenarnya bisa juga. Cuman memang diperlukan suatu niat yang kuat dan suatu profesionalitas yang tinggi. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau yang pernah diupayakan oleh para pendiri Masumi terutama ya, itu kan sebetulnya mengarah kepada listrik gratis atau bagaimana betul? Ya. Jadi begini, jadi memang kemudian para pendiri bangsa ya, para pendiri Masumi ya, Mr. Kasman, bisa Pak Muhammad Nasir dan sebagainya, itu kan melihat dari sisi energi ini, listrik ini ya. Saat itu listrik ini kan hanya dinikmati oleh orang kaya dan memang harganya listrik itu mahal. Nah, sesuai dengan tujuan pendirian negara, di mana untuk mewujudkan kesejahteraan, kemajuan fasilitas umum, kecerdasan bangsa dan sebagainya, itu dinasionalisasi waktu itu. Itu nyaris gratis memang, kemudian nyaris gratis meskipun nggak gratis. Dan kalau kemudian membayar, itu istilahnya tidak membayar listrik waktu itu, membayar iuran. Jadi kalau sekarang ini kita membayar listrik dan pemerintah memberikan subsidi, saat itu ideologinya bukan seperti itu. Rakyatlah yang kemudian mensubsidi negara atau pabrik listrik ini dengan istilah iuran. Iuran kita tiap bulan depan itu berapa ya? Iuran seperti itu. Nah, dengan istilah iuran ini, itu kemudian ya, kenapa tidak, itu bisa diusahakan untuk semurah mungkin lah, minimal seperti itu. Gitu kira-kira. Nah, ini juga saya pernah ingat nih Pak Daryoko, dulu kan ada yang namanya tempat ibadah, sekolah, itu kan dibebaskan. Nah, kok sekarang malah ngawur, ini gimana nih? Ya, ini karena permasalahan anggapan tadi. Dalam perjalanannya, awal listrik itu yang sebenarnya ideologinya itu etatisme, yang ya kalau Islamnya itu takjil furus, seperti itu. Kan listrik ini adalah public good. Sekarang secara pelan tidak pasti menjadi komersial good, jadi barang komersial yang kemudian karena ini sifatnya monopoli alamiah, komersial apalagi sudah dikuasai swasta suka-suka saja memberikan suatu justifikasi harga dan sebagainya itu. Nah, ini kan yang ditagih pemerintah pun kemudian ya ikut-ikutan kan, karena ya mungkin keterbatasan dana, yang tadinya kemudian murah bahkan gratis pun kemudian ditagih juga itu, yang ada S1, S2, S3 itu loh. Itu kira-kira. Nah, tapi kalau sekarang ini udah jauh melenceng ya, dan udah terjadi liberalisasi di kelistrikan. Itu menurut Bapak gimana nih? Ya, kalau ditinjau dari segi konstitusi ya sudah di luar konstitusi dan fakta. Sesuai putusan MK tahun 2004 ya, nomor 001/021 dan seterusnya, itu tanggal 15 Desember 2004, dan putusan MK nomor putusan MK itu 111/PUU minus 13 Romawi dan seterusnya tahun 2016, itu sistem yang seperti sekarang ini itu sudah dibatalkan sebenarnya sistemnya. Jadi sistem yang sekarang ini kan unbundling istilahnya. Itu MK ngomong bahwa nggak boleh unbundling, harus vertically integrated system. Kelistrikan yang sesuai konstitusi itu adalah vertically integrated system yang dari hulu ke hilir itu menjadi satu kesatuan dikelola oleh negara, oleh PLN.
gitu. Nah sekarang ini sudah pembangkitnya udah Senggua, Wadian, Cengda, macam-macam itu, retailnya sudah ada Tommy Winata, James Riyadi, udah gak karo-karo itu, yang kemudian negaranya hanya ngurusin distribusi dan transmisi yang hanya kawat doang ini sudah melanggar konstitusi. Jadi kalau sudah melanggar konstitusi, ya terus kemudian tujuan kemerdekaan kita ini bagaimana? Itu pertanyaan besarnya seperti itu, Pak. Nah, kalau tadi keputusan MK itu katanya tadi ada yang muncul lagi di Omnibus Law itu, ya. Gimana ceritanya itu? Nah, itu akan lebih gila lagi. Nah, mestinya kan yang namanya putusan MK udah nggak boleh kok kemudian putusannya dihilangkan, dimunculkan pasal-pasal yang semula dihilangkan, apalah itu muncul lagi. Ya gimana? Dari ketatanegaraan gimana? Ini kan ngawur nih, gitu loh, Pak. Nah, itu sebetulnya tujuannya apa itu memunculkan kepres atau memunculkan pasal-pasal dalam undang-undang Omnibus Law itu tujuannya apa sih? Nah, tujuannya supaya kemudian pembangkit dikuasai secara pribadi-pribadi gitu loh, untuk mencari keuntungan. Ya oligarki tadi, oligarki bekerja sama dengan asing dan seterusnya itu. Tujuannya itu seperti itu. Duit lah, nggak jauh-jauh dari duit itu tujuannya. Ya sebenarnya ya semuanya itu bisa dilakukan dengan memegang kekuasaan dan duit, begitu. Nah, kira-kira ini bisa dikategorikan korupsi atau bagaimana, Pak? Kalau soal yang terjadi yang sekarang? Ya, dengan korupsi, itu korupsi, tapi sudah modusnya modus yang lain. Kalau dulu korupsi itu kan dengan BUMN sebagai susupra, Kesko, ya toh, sebagai BUMN sebagai Kesko, sebagai susupra. Sekarang sudah enggak, sekarang ini sudah bukan susu perah lagi, sudah sapi perah, bukan sapi perah lagi, tapi sapi potong. Jadi sudah diangkat semuanya gitu loh. Jadi ya negara pun mungkin kalau bisa dijajah. Sekarang ini penjajahan secara real sekarang ini, penginjak-injakan kedaulatan itu seperti itu. Jadi bukan korupsi lagi, Pak. Korupsi yang sudah membentuk real menjadi penjajahan, ya. Kolonial gaya baru, kolonialnya itu ya malah bangsa sendiri. Yang sekarang ini, gitu. Masalahnya seperti itu. Nah, ini kan bakal makin ruwet ini listrik ini ya, kalau misalkan udah terjadi liberalisasi ini. Iya. Nah, kemudian kan nanti ya kontrol harga kan bagaimana ini, Pak? Ya nggak bisa dikontrol, Pak, karena sudah ini kalau komersial good, barang komersial itu kan sebenarnya kan siapapun nggak boleh mengontrol. Sekarang yang simpel saja lah, misalnya produksi masakan Padang misalnya ya. Itu kemudian kan nggak bisa, kita misalnya satu piring harganya 50.000 karena begitu, kita kan nggak bisa lu berasnya berapa sih, satu piring itu berapa kilo, kemudian rendangnya berapa kilo, kemudian semuanya bumbu-bumbu, kan nggak bisa ngontrol. Si pemilik ini daging rendang, pemilik restoran ini kan pasti marah-marah, bapak itu kesini mau jajan atau mau ngontrol harga, kan gitu. Sama listrik juga gitu. Kenapa kemudian listrik ini jadi mahal, itu berapa sih? Lah bapak kalau nggak mau bayar ya sudah, nggak usah pakai listrik, udah tak pedot aja nanti di rumah anda itu. Ya sudah, tinggal menang-menangan bargaining position aja, akan seperti itu. Dan ada contoh negara yang harga listrik yang sudah tidak bisa dikontrol? Ya contoh negara yang dikontrol itu pertama terjadi di Kamerun tahun 2000-an itu. Begitu tidak terkontrol saat peak load ya, beban puncak antara jam 5 jam 10 itu liar kan, kemudian listrik yang sia kan banyak penduduk katakanlah pulang dari kantor menghidupkan AC, menghidupkan heater, menghidupkan pompa, itu kan jadi bebannya naik itu pada saat beban puncak itu ya, menurut dari ahli sidang MK dari luar negeri seperti Dewitel dan lain-lain ini cerita, saat itu banyak perusahaan-perusahaan pembangkit itu yang dikuasai asing itu pura-pura rusak. Jadi misalnya seperti Jawa Bali itu kalau peak load itu memerlukan daya sekitar 28.000 mega, karena rusak hanya kemudian tinggal 15.000 mega, kan defisit 3.000 mega. Yang 3.000 mega ini kan kemudian ya karena defisit kan ini yang ada ini listrik yang ada ini kan ditender kemudian direbutan. Karena rebutan ya antara supply dan demand kan jomplang, karena rebutan kemudian melonjaklah sampai 10 kali lipat, 15 kali lipat. Itu yang terjadi di Kamerun. Di Indonesia, Jawa Bali nanti sekitar tahun berapa? Kalau misalnya akhir tahun itu
yang namanya ini multi buyer multi seller system ya. Jadi pemberlakuan kompetisi penuh. Sekarang ini kan dalam proses. Ini kira-kira nanti mendekati akhir ZIM ini akan terjadi seperti itu, multi buyer multi seller system yang kemudian mekanisme secara sebebas-bebasnya rebutan listrik akan terjadi seperti itu. Dan sekarang ini dalam proses Pak. Sekarang ini Menteri Negara BUMN Erick Thohir sedang akan membentuk subholding PLN. Transmisi jadi satu subholding, distribusi jadi satu subholding, pembangkit jadi subholding. Setelah subholding jadi ini berarti holding ini dipreteli ke subholding, perannya nggak ada. Kemudian holdingnya ada ini hanya ngurusi kontrak-kontrak PPA dan sebagainya itu pun hanya sementara. Setelah itu nanti akan diserahkan pada subholding itu. Akhirnya PLN nanti bubar, PLN luar Jawa dibentuk perusahaan listrik wilayah sementara, kemudian dikasihkan ke BUMD atau PDAM-nya listrik lah, kira-kira seperti itu. Untuk luar Jawa seperti itu. Bubar ya sudah, kemudian karena PLN sudah ada bubar, ya listrik tidak bisa dikontrol lagi. Siapa yang mau kontrol? Ya seperti itu tadi. Barang dagangan apapun, kalau barang dagangan nggak bisa dikontrol, biaya operasinya berapa, nggak bisa. Suka-suka lu kuat, take it or leave it. Kalau Anda mampu ambil, kalau enggak silakan pergi. Seperti itu yang akan terjadi, seperti itu. Nah akhirnya orang-orang yang punya duit itu kan ya udah pakai templok, gembrang, sentir, upet, yang gitu-gitu Pak. Akhirnya nanti seperti itu. Kamerun terjadinya seperti itu, pada nangis akhirnya terjadi revolusi. Nah beda yang terjadi di Filipina. Kalau di Filipina ini kan ya mental-mentalnya kan orang Indonesia ya banyak inlandernya lah. Gimana mau berontak, gundul aja gak berani kok kan gitu kira-kira. Ya kita kan ya udahlah, kita itu Allah kan harus banyak berdoa. Padahal kan Allah SWT sendiri kan dalam salah satu suratnya kan beliau Allah SWT berfirman, ya kan, yang intinya bahwa Allah SWT tidak akan menolong sebuah kaum sebelum kaum itu sendiri yang menolongnya. Nah kita menolongnya atau katakanlah protesnya nggak berani. Ya sudah, nanti gimana bayangannya jadi ke depan tuh? Ya kalau kita nggak berani berontak kayak Kamerun, akan gelap, akan susah, akan ya diinjek-injek lah sama kolonial bangsa sendiri. Nah, kalau gitu berarti kita menuju ke belakang lagi ya, zaman Belanda belakang. Nah, itu upaya untuk memotong ini kayak penyakit apa ya? Ini bakal penyakit kusta kali ya Pak ya? Nah, ya, ini untuk memotong dan mengembalikan kepada yang cita-cita luhur pendiri bangsa dan pendiri Mawas. Ini gimana ini Pak? Jadi ya ini seperti sirkulasi aja. Dari penjajahan, merdeka gitu kan, sekarang udah menuju penjajahan lagi. Ya paling nanti kita angkat bambu lagi, bambu runcing lagi gitu kan, kira-kira seperti itu. Lah sekarang ini peluang yang masih ada, mestinya kita lakukan class action. Jadi rakyat ini bersatu ngumpul, gugat lah mengenai pengelolaan kelas listrikan yang sudah melanggar konstitusi ini. Kan saya katakan pelanggaran terhadap putusan MK nomor 001 garis strip 021 dan seterusnya tahun 2004 dan nomor 111 garis miring PUU strip 13 Romawi tahun 2016 itu kan pelanggaran konstitusi. Siapa yang melanggar konstitusi? Ya presiden. Ini kan sistemnya kan presidensil, bukan menteri yang melanggar, ini presiden karena membiarkan para menterinya, para pejabatnya, para peng-peng ini, ya peng-peng itu ya terus-terang saja seperti Dahlan Iskan, kemudian seperti si Luhut, Erick Thohir, Yusuf Kala, itu kan yang bikin rusak mereka-mereka itu, seperti mereka-mereka itu kan stafnya presidennya nggak bisa apa-apa. Lah yang kita gugat adalah presidennya dalam gugatan bukan judicial review class action rakyat kita gugat presiden untuk dinyatakan presiden itu melanggar konstitusi sesuai pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 45 perubahan, kan seperti itu. Digugat secara konstitusi, secara class action. Setelah kemudian pengadilan itu menyatakan presiden melanggar konstitusi, kita laporkan ke MPR, ke DPR kan mestinya kemudian maju ke MK kan, mestinya kalau berani. Tapi kalau sudah diserogok oleh Gaki ya udah diem aja. Kemudian kalau MK menyatakan
melanggar konstitusi terbukti, ya mereka bisa sidang, terjadilah impeachment mestinya. Tapi kalau sudah dikasih duit ya ngapain sidang-sidang, kan gitu kira-kira. Tapi kayaknya kalau class action ini mentok dong, kan ini jalurnya hukum. Apalagi belum udah mentok ya, nggak tahu juga kalau kemudian hakimnya ikut oligarki kan aku juga nggak bisa ngomong. Ya sudah lah, kita kiamat aja bareng-bareng udah kayak gitu. Revolusi gitu. Kali ya. Nah kalau berani kayak Kamerun itu, kalau kita kan revolusinya paling nangis bareng-bareng kan gitu. Ya paling kita istighosah lah kira-kira seperti itulah. Oke. Iya. Berarti mimpi kita untuk listrik gratis itu agak sulit ya? Wah ya itu boleh disimpan sebagai obsesi lah, tetap aja bisa dipegang gitu. Tapi memang kemudian realita ya sekarang ini sudah semuanya dikuasai oleh oligarki yang kerjasama dengan asing dan asing sana. Itu DPR MPR bahkan tadi Bapak mengatakan jangan-jangan hakimnya ikut oligarki, itu sangat mungkin. Kalau sudah itu apa yang diharapkan rakyat apa? Ya sudah, gali kubur sendiri aja. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita harus kembali ke kitohnya ya Pak ya. Kalau harus kembali ke kitoh. Jadi ini kan kelistrikan. Ini kan idenya itu kan waktu itu beliau Pak Nasir dan Mr. Kasman Sumut Munco itu melihat, wah ini listrik dikuasai Belanda itu harganya mahal Pak, harga mahal. Terus gimana rakyat mau cerdas itu bagaimana? Diambil alih lah, menggerakkan pekerja-pekerja listrik, Ogen, Anim, GBO, EGM, Ebalem dan sebagainya digerakkan. Kemudian perusahaan listrik itu diduki. Kemudian setelah diduki dilaporkan pada Bung Karno, ya kami sudah menguasai ini perusahaan listrik, gimana nih? Diusulkan untuk menjadi perusahaan gas dan listrik negara. Ideologinya ya kalau kita mau jujur ideologi Islam ya. Tapi kalau kemudian kita mau Pancasila ya itu etatisme Pancasila. Jadi Islam sama Pancasila itu sebenarnya satu irisan kok gitu loh. Seperti itu. Kembali ke kita saya lagi. Oke, mungkin ada tambahan Pak? Ya tambahannya sebenarnya dengan cara-cara seperti ini kita sosialisasi, dengan harapan dengan sosialisasi ini kita bisa kemudian mengcounter apa yang dikatakan oleh pemerintah saat ini. Sekarang ini kan kemudian terjadi itu kan sandiwara kelistrikan. PLN memiliki suatu panggung depan dan panggung belakang dan panggung belakang. Panggung depannya itu seolah-olah gebiar-gebiar, listrik murah, gini-gini, wah masih bisa hotel nyala dan seterusnya. Padahal di panggung belakang itu utangnya 649 triliun ya. Kemudian terjadi manipulasi laporan keuangan. Mestinya tadi saya katakan ya bahwa tahun 2020 itu biaya operasi listrikan itu mestinya sudah 600 triliun. Ini dari data David Hall saat menjadi saksi di MK bahwa dalam situasi seperti itu tahun 2010 itu harga operasi listrikan sudah 3.000. Lah kalau kemudian kita menganut data dari sebuah CNBC kalau nggak salah itu mengatakan tahun 2020 itu total biaya listrik yang diproduksi itu sekitar 220 triliun 220 tetrawatt hour. Kalau 3 rupiah per kWh berarti total biaya operasi tahun 2020 itu 220 kali 3 660 triliun mestinya. Terus si Darmawan Prasojo saat ditanya si Desi Anwar ngomongnya pendapatan 300 triliun. Nah kalau pendapatan 300 triliun biaya operasi 660 triliun kan berarti subsidinya 360 triliun mestinya tahun 2020 itu. Subsidinya mestinya 360 triliun. Tapi PLN bikin laporan keuangan 2020 katanya untung 5,9 triliun. Akan janggal ini kan. Terus kemudian Kementerian Keuangan di dalam Replika Online ngomong keceplosan mungkin ya, tapi siaran pers itu PLN itu masih harus disubsidi 200 triliun. Loh, yang satu ngomong 200 triliun, PLN-nya ngomong untung 5,9 triliun. Sekarang oke lah, PLN yang untung misalnya. Nah, tapi sebentar lagi minta dinaikkan tarifnya. Kan nggak logis. Katanya PLN itu pengembang PSO. Katanya PLN itu pengembang PSO, Public Service Obligation. Udah untung minta tambahan untung, kemudian dia naikkan tarifnya. Inilah yang rusaknya pemikiran kita itu. Nggak nyambung ideologinya.
Gak nyambung ya Pak ya. Nggak Jadi nyambung. panggung depan dan panggung belakang tidak nyambung. Ya, itu bahasa kerennya itu jaga sembung naik ojek, naik ojek. Gitu ya. Oke, ini menarik sekali. Sip. Nah, menarik bukan ngobrol-ngobrol soal apa tadi ya? Soal listrik gratis. Tapi kata Insinyur Ahmad Daryoko suruh disimpan aja ini. Kalau masyarakatnya tidak mau seperti masyarakat di negara Kamerun. Nah, kalau masih aduh kayak gini ya susah ngarepin listrik gratis. Ya, listrik murah aja agak sulit ini karena udah menyatunya oligarki di kekuasaan. Mungkin kita akan ngobrol lain waktu dengan ahli listrik ini. Nanti ada topik-topik lain yang akan kita ungkap. Oke, begitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.